Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan kami, Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan kali ini berkaitan dengan masuknya tahun baru Hijriyah. Tema yang akan kita kaji adalah tentang mari kita jadikan momentum tahun baru Hijriyah ini untuk melakukan muhasabah. Karena tahun baru itu bukanlah untuk diperingati, akan tetapi jadikanlah dia sebagai peringatan. Begitulah hendaknya sikap seorang muslim yang sejati. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang yang beriman melihat kepada dirinya apa yang sudah dia lakukan pada masa lalu untuk persiapan pada masa yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menceritakan kembali apa-apa yang kamu amalkan selama di muka bumi ini. Menurut beberapa mufassir, kata God memiliki banyak arti. Pertama, menurut Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan God dalam ayat tersebut adalah hari akhirat. Nah, sedangkan menurut mufassir lain, kata God di situ sesuai dengan arti aslinya, yaitu besok hari. Rangkaian ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seorang melihat apa yang telah dia lakukan pada masa lalunya untuk kesuksesan masa yang akan datang. Baik itu masa yang akan datang jangka pendek dunia ini, ataupun masa yang akan datang jangka panjang sampai ke akhirat nanti. Allah sudah senantiasa memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menanamkan kebaikan dengan iman dan amal soleh selagi hidup di muka bumi ini. Dengan waktu yang diberikan kepada kita saat ini, sudah seharusnya lah manusia itu berpikir untuk mengerjakan segala yang berorientasi pada hal-hal yang baik. Perlu diingat bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam rumus kehidupan,
kita selalu dihadapkan dengan waktu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa lalu. Yang kedua, masa sekarang. Yang ketiga, masa yang akan datang. Dalam ayat tersebut yang kita bacakan di atas tadi, Allah mewanti-wanti kepada kita, ya, agar kita menghitung diri, mengintrospeksi diri, perbuatan-perbuatan di masa lalu kita untuk kita jadikan acuan mencapai kesuksesan masa yang akan datang. Nah, sedangkan saat ini adalah waktu yang hanya diberikan untuk kita memanfaatkan dan mengatur waktu sebaik-baiknya adalah paling utama bagi kita untuk mencapai kesuksesan yang akan kita raih pada masa yang akan datang. Dan hal ini berlaku pula pada diri kita di kehidupan dunia yang sementara ini. Seandainya seorang berkeinginan menjadi seorang yang alim, maka tergantung bagaimana jerih payah dan banyaknya waktu untuk belajar dihabiskan pada saat ini. Nggak bisa menjadi orang alim kalau nggak belajar, nggak menggunakan waktu, nggak bisa. Begitu juga seorang pilot bisa menerbangkan pesawat terbang yang terbaru, yang tercanggih. Nah, hal itu tergantung bagaimana pengalaman pesawat yang dia telah terbangkan masa lalunya. Bisa dia menggunakan secanggih apapun pesawat yang berikutnya. Kenapa? Sudah ada pengalaman di masa lalunya. Begitu juga seorang pemuda atau seorang pemudi yang ingin sukses dalam berbisnis atau dalam apapun. Maka saat ini adalah waktu yang terbaik untuk merasakan kerasnya dunia bisnis. Dan dengan sendirinya waktu yang akan menjawab segala bentuk jerih payah yang telah dikeluarkannya untuk mencapai kesuksesannya itu. Tapi kalau dari sekarang tidak menggunakan waktu, jangan harap di masa yang akan datang akan mendapatkan kesuksesan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Ya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Para ulama sepakat, asr di sini artinya adalah masa atau waktu. Namun ada juga penafsiran lain. Waktu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan waktu dalam ayat tersebut masa atau waktu secara umum. Yang kedua, ada yang mengatakan asar di situ adalah waktu asar. Yang ketiga, ada ulama mengatakan waktu di situ adalah masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 pemahaman para alim ulama. Nah, pendapat yang paling kuat adalah waktu secara umum. Wal asr, demi masa, demi waktu secara umum. Ini pendapat yang paling rajih. Nah, Allah bersumpah dengan waktu. Ini apa artinya? Menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi manusia. Oleh karena itu, kata ulama-ulama tafsir, tidaklah Allah bersumpah atas nama sesuatu dalam Al-Quran, pasti di balik sumpah itu ada rahasia, ada keutamaan. Wadduha, waktu duha, wal laili, waktu malam, wal fajr, waktu subuh, dan seterusnya. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, rejeki yang tidak diperoleh dari ini, hari ini, masih bisa kita harapkan esok kita bisa dapatkan. Tetapi, kata Ali bin Abi Thalib, waktu yang berlalu hari ini tidak kita gunakan, tidak mungkin besok akan kita dapatkan lagi. Nah, oleh karena itulah Allah bersumpah dengan waktu juga menunjukkan bahwa waktu itu mulia sekali. Jika orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu sial dan ada waktu tidak sial dan sebagainya, Rasulullah mengingatkan ya untuk tidak mencela waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 4169, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr.
jangan kalian mencela waktu, karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Jadi tidak ada waktu sial, karena Allah pemilik waktu, tergantung orangnya. Ini sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian sedangkan al-asr yang ditafsirkan waktu asar itu juga memiliki korelasi atau hubungan kuat dengan isi surat ini. Tadi mengatakan wal asr itu adalah waktu asar. Di antara kebiasaan orang-orang musyrikin Makkah, ini ketika Rasulullah masih diutus di Makkah, pada periode dakwah di Makkah, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung-hitung untung rugi perdagangan yang sudah mereka lakukan. Nah, dalam surat ini Allah bersumpah dengan waktu asar, bukan untuk menghitung rugi dunia, tetapi untuk menghitung rugi akhirat. Nah, jadi itu makanya turunlah surah Al-Asr ini. Jadi bangsa Arab ketika itu suka habis asar itu, mereka ngobrol-ngobrol, bagaimana untungmu hari ini, bagaimana dagangmu hari ini, untung apa rugi. Namanya turun ayat ini agar kita pun memperhitungkan untung rugi kita di masa yang akan datang, yaitu masa akhirat. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu seperti pedang. Dalam kitab Al-Jawabul Kafi karya Ibnul Qayyim disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Nah, inti nasihat tersebut terdiri dari 2 penggalan kalimat. Jadi sufi ini juga ada garis lurus, ada garis bengkok. Ini yang garis lurus. Ya. Apa penggalan kalimat nasihat itu yang diterima oleh Imam Asy-Syafi'i? Al-waqtu kas-sayfi. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Wa nafsuka illam tasghalha bil haqqi wa illa syaghaltaka bil batili. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakan waktu, maka waktu itu akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan terhadap waktu itu, maka waktu itu akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Inilah nasihat seorang sufi ya di masa Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala. Baik, Ibnu Mas'ud juga pernah berkata kaitannya dengan waktu ini. Manadamtu ala syai'i nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqada fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Tidaklah ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalku tidak bertambah. Ini Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu perhatiannya mereka terhadap waktu. Matahari terbenam, ajalku berkurang, tapi sementara amalku tidak bertambah, kata Ibnu Mas'ud. Nah, ini harus kita contoh lah ini. Kita motivasi diri kita. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga berkata, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ay yaj'ala syaghaluhu fima la yu'nihi khazlanan minallahi azza wa jalla. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah telah menterlantarkannya. Nah, jadi kalau tidak menggunakan waktu, terisi dengan sia-sia, itu berarti Allah sudah berpaling dari hamba itu. Dan kalau sudah berpaling, jauh dari rahmat Allah, kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan 5 waktu sebelum datang yang 5. Ini bukan lagu, ya, tapi lagu itu mengambil dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, nomornya 7957 di dalam kitabnya Al-Mustadrak. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rajulin wa huwa yu'azimuhu,
kepada salah seorang Nabi mengajarinya. Apa kata Nabi? Igtanim khomsan qabla khomsin. Gunakanlah 5 waktu sebelum datang 5 sebagai lawannya. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu gunakan sebelum datang waktu tuamu. Nih, waktu muda, masih sehat, masih kuat. Banyak waktu, gunakan sebelum datang waktu tuamu. Banyak orang yang sudah tua baru menyesal, ya Allah ya Rabb. Ayo sama-sama kita gunakan waktu muda kita. Gunakan. Nih. Kemudian wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu gunakan sebelum datang sakitmu. Nikmatnya sehat itu akan terasa ketika kita sakit. Tapi banyak orang ketika sehat, dia tidak merasa dan tidak menyadari bahwa itu nikmat. Mumpung sehat, gunakan sebelum datang sakit. Coba sakit gigi saja itu. Ya Allah ya Rabb. Mau makan susah, mau minum susah, mau ngomong susah. Tapi lagi sehat, nggak dia gunakan. Nah ini, jadi gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena kita terkadang sehat, terkadang sakit. Nggak mungkin kita sehat terus. Dan tidak mungkin pula kita sakit terus. Nah kemudian, waghinaka qabla fakrika. Gunakan waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Tuh kata Nabi itu. Waktu kaya. Ya, kadang-kadang ada orang ketika kaya. Dia lupa pergi umroh. Dia pergi pelesiran kemana-mana. Nah, begitu keadaan pandemi seperti ini baru bingunglah dia. Atau sudah miskin, sudah susah, baru dia bilang, Ustadz, kalau ikut umroh bagaimana Ustadz? Bisa nggak Ustadz? Oh saya memang pembimbing haji dan umroh, saya bilang. Alhamdulillah bersertifikat pula. Nah, Bapak mau berangkat umroh? Enggak Ustadz, cuma nanya. Nah, cuma nanya, karena sudah tidak ada lagi uangnya. Nah, ketika kaya, gunakan sebelum datang miskinmu. Karena tidak selamanya kita kaya, akan berputar dia satu saat kita menjadi miskin. Begitu juga yang miskin, jangan kecil hati, satu ketika akan naik menjadi kaya. Kemudian, wa faraghaka qabla syughlika. Waktu lapangmu gunakan sebelum datang sempitmu. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa mesti nunggu besok? Besok numpuk akhirnya. Sudah numpuk, wah kebanyakan ini. Jadi malas, kenapa? Udah pusing duluan. Coba kalau dicicil. Waktu senggang, gunakan. Sebelum datang sibukmu. Karena terkadang kita senggang, terkadang kita sibuk. Ini seperti sekarang ini. Para ustadz, para da'i, banyak waktu senggang. Gunakan. Untuk apa? Rekaman. Ya, menulis. Sebelum datang nanti waktu sibuk lagi. Nah kemudian yang terakhir kata Nabi. Wahayataka qabla mautika. Waktu hidupmu. Gunakan sebelum datang matimu. Iya kita hidup, kita akan mati. Nah mumpung masih hidup, gunakan sebelum datang mati kita. Kalau sudah mati di alam kubur, banyak orang yang menyesal. Minta kembali ke dunia, pasti aku akan beramal soleh. Nah tentang keadaan orang menyesal di kuburan, buka lagi tuh channel saya tuh, Ustadz Arifin Purba Official. Ada tentang bagaimana keadaan di alam kubur. Sahabat-sahabat, Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri orang yang sudah tidak muda lagi. Ya, bukan tua ya, sudah tidak muda. Apa ciri-cirinya? Ini masing-masing kita bisalah mengintrospeksi diri. Pertama, membaca semakin jauh. Tuh begitu tuh. Agak dijauhi kalau nggak pakai kacamata. Sementara kencing makin dekat. Nah, itu keadaan orang yang sudah nggak muda lagi tuh. Yang kedua, waktu masih muda, dulu tidur berhadap-hadapan. Nah, sekarang tidur belakang-belakangan. Nah, itu udah nggak muda lah itu. Yang ketiga, dulu suka pakai minyak wangi. Nah, sekarang lebih suka pakai minyak angin. Dulu, waktu masih muda, kencingnya asin. Nah, sekarang kencingnya manis. Dulu
korbankan kesehatan untuk cari kekayaan. Sekarang mengorbankan kekayaan demi kesehatan. Dulu mengkritik generasi tua, sekarang mencela generasi muda. Dulu dongkol karena tidak dikasih, kini jengkel karena sering ditagih. Dulu pemburu nikmat, kini pemburu taubat. Nah, ini yang paling bagus. Waktu masih muda, iyalah dia pemburu nikmat. Nah, sekarang sudah tua, dia harus menjadi orang pemburu taubat. Segera bertaubat. Belum terlambat kalau belum nafas di tenggorokan. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simpulkan, ya. Pertama, waktu masa lalu. Ini kita simpulkan, ya. 1 detik yang lalu hanya sebagai kenangan. Tidak mungkin terulang lagi. Tinggal kenangan 1 detik yang lalu itu. Kemudian, jangan meratapi masa lalu. Aduh, kenapa lah aku, kenapa? Tidak perlu, tidak ada manfaatnya meratapi masa lalu. Nah, yang ketiga, apalagi mengungkit-ungkit masa lalu. Jangan. Bikin malas, bikin tidak produktif. Tutup masa lalu. Nah, kemudian jangan bangga dan tenggelam dengan masa lalu. Wah, saya ini kan keturunan orang terpandang. Saya ini keturunan, nggak perlu. Itu membanggakan. Nah, jadi ini yang harus kita renungkan. Jika yang baik itu masa lalu, teruskan. Ini yang paling bagus. Kalau ada yang baik-baik, teruskan. Tapi apabila masa lalu kita banyak keburukan, taubat kita. Taubat kita, perbaiki diri kita. Nah, kemudian kita gunakan masa sekarang ini untuk masa lalu, pikirkan apakah ibadah saya ini sudah sesuai dengan sunnah. Apakah akidah saya, keyakinan saya ini sudah sesuai dengan akidah yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita renungkan. Ya, karena Allah berfirman, apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, di sini para alim ulama ada beberapa penafsiran tentang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Nah, yang pertama di antaranya yaitu Al-Fudail bin Iyad. Ia berkata, apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki ajaran Nabi, maka amalan itu tidak diterima. Ikhlas memang, tapi nggak sesuai dengan tuntunan, ditolak. Begitu pula kata Al-Fudail, apabila satu amalan dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, akan tetapi tidak ikhlas, ini juga ditolak. Nah, jadi harus betul-betul kita perbaiki. Ini ada dituliskan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, tentang kriteria amal soleh yang diterima atau yang ditolak, buka kembali di YouTube saya. Ada di sana insya Allah tentang hisab. Sudah saya terangkan semua berikut dengan dalil-dalilnya. Itu harus kita lakukan. Jangan kita merasa yang penting sudah beramal, mau diterima kayak mau kagak, enggak boleh begitu. Tidak boleh. Kita harus terus belajar terus. Kenapa? Karena kata Nabi, "Waman salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, belajar agama dia, baik offline maupun online seperti ini, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau begitu kami kan jamaah belajar terus. Ustadz kan sudah ngerti, sudah sampai. Lalu saya bilang, lalu nanti kami lebih dulu ke surga, bisa jadi Ustadz. Bisa jadi kalau Ustadznya merasa sudah cukup.
Makanya ustadz juga nggak boleh merasa sudah cukup. Belajar terus. Nah, tinggal lagi cara belajarnya beda. Yang penting belajar terus agar dimudahkan kita ke surga. Nah, kemudian waktu sekarang, bagaimana kesimpulannya? Inilah hakikat kehidupan kita, yaitu detik-detik yang kita jalani ini. Tik, 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 seperti batu baterai jam. Itu ada waktunya loh. Baterai jam itu kekuatannya ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun. Itu berarti kan ada detik-detik di baterai itu. Sudah habis waktunya, mati. Begitulah kita manusia. Umur kita ini. Allah berikan umur kepada kita sehari semalam 24 jam. Sehari semalam. 24 jam itu sama dengan 1440 menit. 1440 menit itu sama dengan 86.400 detik. Kok Ustaz tahu? Sudah saya hitung duluan. Nah, kalau nggak percaya hitunglah. Hitung sendiri. Kemudian kita tidak tahu detik keberapa dari 86.400 detik itu. Kita tidak tahu detik keberapa kita pulang dipanggil oleh Allah. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama tentang masa sekarang. Ya. Oleh karena itulah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah surah ke-69 ayat 24. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan, minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari di dunia dulu. Jadi bagi orang-orang beriman, beramal soleh, orang bertakwa selama di dunia, dia isi waktunya dengan iman dan amal soleh. Maka di akhirat nanti dalam surganya Allah, makanlah, minumlah kalian, karena kalian dulu beramal. Inilah anugerah rahmat dariku. Nah, ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir. Yakni dikatakan kepada mereka, hal tersebut sebagai anugerah buat mereka. Ya, dan kebaikan serta kebajikan dari Allah atas amalan mereka di dunia. Nah, kenapa? Karena Nabi bersabda begini. Dalam hadis yang sahih, Anna Abu Hurairah qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhula ahadan amaluhul jannata. Tidaklah seseorang itu masuk surga dikarenakan amalnya. Ini kata Nabi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Engkau masuk surga bukan karena amalmu. Qala wala ana. Kata Nabi, iya aku pun tidak. Jadi aku kalian masuk surga bukan karena amal. Ya. Illa ay yataghammadani niyallah bifatli wa rahmatihi. Tetapi ini saya menyadari hadis ini luar biasa. Tetapi Allah melimpahkan, ya. Allah melimpahkan kepada aku karena rahmatnya, karena karunia-Nya dimasukkan surganya Allah. Maksudnya kata ulama begini. Kalau kita mau berhitung amal yang kita lakukan di muka bumi ini, tidak ada sedikit pun bisa dijadikan alasan masuk surga. Nggak cukup. Andai kata dijadikan tiket ya, nggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena rahmat Allah. Tapi wajib beramal. Wajib beriman, beramal saleh itu wajib. Sesuai dengan tuntunan. Tapi bukan amal kita yang memasukkan kita ke surga kata Nabi. Tapi rahmat Allah. Karunia Allah. Karena nggak cukup. Nggak cukup seumur hidup dia beramal. Nggak cukup. Dibandingkan balasan surganya Allah. Nah ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Beramallah, tapi sesuai dengan tuntunan. Belajar terus. Nanti Allah kasih rahmat, Allah kasih karunia. Dimasukkan kita ke surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Dengan karunianya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5241. Nah, yang terakhir, ya kesimpulan, waktu masa yang akan datang. Nah, jadi waktu masa yang akan datang itu adalah sebagai harapan. Ya, jadikan
masa yang akan datang sebagai harapan. Baik itu masa yang akan datang jangka pendek, dunia ini beserta isinya, atau jangka panjang. Karena hanya orang yang punya harapan memiliki semangat hidup. Nah itu, kalau ada harapan semangat hidupnya. Tapi kalau nggak ada harapan, nggak semangat. Kenapa Bapak nggak bisnis lagi Pak? Udah tua untuk apa? Udah nggak ada harapan. Nah ini bahaya ini. Ya ganti dong harapannya, jangka panjang. Kenapa Bapak ibadah? Oh iya dong, saya mengharap akhirat. Begitu. Tapi kalau anak muda, harapannya apa? Jangka pendek. Ya, harapan jangka pendek yaitu dunia beserta isinya. Sekolah, ya punya anak nanti menikah, punya rumah, punya mobil, bisa pergi umroh, dan lain sebagainya. Sehingga dia semangat mencari dunia. Nah itu harus ditanamkan juga. Oh iya ya, dari sekarang ini ada waktu nih. Saya siapkan supaya nanti saya ke depan bisa begini, bisa begini. Karena kalau nggak seperti itu, jangan harap masa yang akan datang. Bisa dia capai itu kesuksesan, kehidupan dunia. Masa yang akan datang jangka pendek itu. Jangan harap. Kalau bersantai-santai dari sekarang. Nah ini, jadi ada harapan. Orang yang punya harapan, semangat dia hidup. Tapi kalau nggak ada harapan, nggak ada semangatnya hidup. Nauzubillah min dzalik. Nah kemudian jangka panjangnya, apa harapan kita jangka panjangnya? Terbebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah itu ada harapan seperti itu. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, nomor hadisnya 3410, Anil Hasan fi qaulihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Nabi menjelaskan tentang makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami di dunia ini kebahagiaan, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga anugerahkan kepada kami di akhir nanti kebaikan. Apa kata Nabi? Qala, ya, Nabi bersabda, fit dunia, di dunia ini yang kita minta adalah al-ilmu wal ibadah. Tuh, itu di dunia ini kita siapkan ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati, apa yang kita harapkan? Al-jannah, surganya Allah. Jadi kalau di dunia ini kita beribadah, kita mencari ilmu dunia ataupun ilmu agama tambah sekaligus. Kita beribadah, beramal soleh. Nanti di akhirat akan ada harapan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itu, ayo mari kita tumbuhkan semangat dalam diri kita. Di antaranya menuntut ilmu. Kemudian beramal soleh kita. Beribadah kita. Kita gunakan waktu yang ada ini. Yang kaitan dengan sekolah, gunakan. Yang kaitannya dengan kehidupan ke depan, persiapkan dari sekarang. Jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena kalau orang mempersiapkan dan menjadikan masa yang akan datang sebagai harapan, dia buktikan sekarang, dia tidak akan merugi dan tidak akan menyesal. Perhatikan firman Allah, surah Ali Imran, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami sakratul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap kalian akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke Allah ke dalam surga, faqad faz. Maka dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan kaji tentang hikmah hijrah secara fisik, juga hikmah hijrah secara maknawi. Insya Allah, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.